Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dari Prodi Manajemen 1A, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah Suryalaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Mohon disimak ya. Manajemen sumber daya manusia. Dalam pembahasan kali ini, terdapat beberapa poin yang akan dibahas di antaranya. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, peranan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, pekerjaan manajemen manajer. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dimulai dari poin yang pertama, yaitu mengenai sumber daya manusia. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, punya potensi untuk dimanfaatkan, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia adalah sumber daya karena manusia, tenaga, pikiran, waktu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi manusia lain, melaksanakan program kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia sendiri adalah faktor sentral dalam sebuah organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia juga berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Poin yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Manajemen sumber daya manusia juga diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu, dan masyarakat. Poin yang ketiga yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan pasti manajemen sumber daya manusia bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, tergantung pada tingkat perkembangan organisasinya. Menurut Barry Casway, 1994, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama, memberikan saran pada manajemen tentang kebijakan sumber daya manusia guna memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan kinerja tinggi serta dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua, memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antara pegawai agar tidak ada gangguan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dengan manajemen organisasi. Yang kelima, membantu perkembangan arah strategi organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan segi-segi sumber daya manusia. Yang keenam, menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan.
Dan yang terakhir adalah bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Poin yang keempat yaitu mengenai peranan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu sumber daya manusia pengemban misi perusahaan. Semua perusahaan pasti memiliki visi dan misi, sasaran dan tujuan. Visi dan misi tak akan tercapai tanpa diemban oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Masalahnya terletak pada kemampuan sumber daya manusia untuk mengemban misi tersebut dengan baik. Untuk itu, perlu sumber daya manusia memiliki keunggulan dan kesungguhan dalam bekerja sama mencapai tujuan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia sebagai pimpinan atau manajer perusahaan. Pimpinan atau manajer dalam perusahaan terbagi atas 3 tingkat, yakni puncak, menengah, dan bawah. Peran pemimpin sangat penting dalam mencapai keberhasilan perusahaan, karena pimpinan yang menentukan dan memegang kunci dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dalam menjalankan perannya, setiap pimpinan melakukan banyak kegiatan, yaitu membuat perencanaan, memberi perintah atau petunjuk, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menilai hasil kerja, dan memberi nasihat. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia sebagai pekerja. Peranan pekerja dalam perusahaan sangat penting sehingga semua unsur yang ada tidak akan berfungsi tanpa manusia. Seorang pekerja menginginkan hasil kerjaannya memiliki nilai dan sepadan dengan kedudukannya dalam perusahaan atau organisasi. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar peran yang dimainkan. Karena tertarik akan dapat berperan dalam salah satu bidang pekerjaan, manusia mau bekerja sehingga peran itu dapat dinilai sebagai salah satu motivasi. Peranan seorang pekerja dalam perusahaan dapat bermanfaat secara optimal jika memiliki kemampuan dan diberikan kesempatan. Kemauan tanpa kesempatan tak menghasilkan apa-apa, dan begitu juga sebaliknya, maka hasilnya tidak memadai. Poin yang kelima yaitu mengenai tantangan manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari yang pertama yaitu tantangan eksternal yang terdiri dari 1. Teknologi, 2. Tantangan ekonomi, 3. Tantangan situasi politik pemerintah, 4. Tantangan kondisi sosial dan budaya, 5. Tantangan demografis dan geografis, yang selanjutnya tantangan kondisi pasar dan tenaga kerja, serta tantangan para pesaing. Yang kedua yaitu tantangan internal yang terdiri dari 1. Karakter organisasi. Setiap perusahaan memiliki sifat unik dalam menjalankan usahanya. Karakteristik organisasi merupakan ciri organisasi dengan orang-orangnya, berbagai tujuannya, teknologi, peraturan, dan kebijakannya. Tantangan bagi manajemen sumber daya manusia adalah penyesuaian kegiatan sumber daya manusia secara produktif dengan karakter organisasi. 2. Serikat pekerja. Setiap perjanjian kerja yang mengatur persyaratan kerja ditandatangani oleh manajemen dan serikat pekerja. Perjanjian itu akan membatasi kegiatan Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Sistem informasi. Departemen Sumber Daya Manusia memerlukan sejumlah informasi yang terinci. Kemampuan untuk mendapat informasi itu merupakan tantangan bagi Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Perbedaan individu, karyawan, dan sistem nilai. Sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan memiliki karakter kepribadian yang berbeda-beda. Karakter kepribadian yang berbeda-beda itu harus diperhatikan oleh manajemen, khususnya Departemen Sumber Daya Manusia, agar tak terjadi konflik dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu produktivitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu tantangan individual atau profesionalitas yang terdiri dari 1. Keserasian antara pekerja dan organisasinya, 2. Tanggung jawab etnis dan sosial, 3. Produktivitas, 4. Pelimpahan kekuasaan atau wewenang, dan yang terakhir penyaluran buah pikiran. Poin yang keenam yaitu pekerjaan manajemen manajer sumber daya manusia yang terdiri dari 1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, meliputi persiapan, rekrutmen tenaga kerja atau recruitment, dan seleksi tenaga kerja atau selection.
2. Pengembangan dan evaluasi karyawan, development and evaluation. Yang ketiga, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai, compensation dan protection. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan strategi dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk membutuhkan pengetahuan tentang perilaku dan kemampuan mengelolanya. Alhamdulillah, pembahasan materi telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.